Selamat sore Ibu-Ibu. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Baik ya. Terima kasih buat kedatangan Ibu-Ibu hari ini. Kita hari ini akan belajar lagi di bulan ini. Semoga Ibu-Ibu nggak patah semangat, nggak lemes-lemes ya. Kita harus tetap semangat ya Bu, walaupun belajar. Kita sharing-sharing sama-sama biar tambah ilmu ya Bu ya. Tapi sebelum kita mengulas-ngulas lagi apa yang mau kita pelajari, kita tepuk P2K2 dulu nih enak nih ya, biar agak-agak happy ya. Jadi sama-sama nanti ya, udah masih ingat kan Bu tepuk P2K2 kan? Oke, yuk. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, masih ingat ya Bu ya? Oke, mantap. Oke, nah sekarang kita akan mengulas-ulas lagi pembelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, coba saya mau tanya dulu. Kira-kira sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kita pembelajaran apa Ibu-Ibu? Penelantaran. Ya. Penelantaran itu apa kira-kira artinya Bu? Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian. Oke, ya. Kasih sayang dan perhatian itu juga kalau zaman sekarang ini banyak ya, itu sebagai penelantaran karena semakin banyak anak-anak terlantar di jalanan gitu ya, yang broken home. Zaman sekarang itu ngetren broken home, anaknya tercandu narkoba karena apa? Karena broken home, kurang kasih sayang. Untuk salah satu contoh dari penelantaran itu apa kira-kira? anak orang kasih sayang pada orang tuanya, dan contoh itu anak pang. Ya, anak pang. Ya, apalagi sekarang banyak kita lihat ya di kota kita ini pernah ada yang sering naik Vespa yang kayak beca itu di pinggir jalan minta-minta gitu ya. Padahal kalau kita telusuri itu Bu, bisa jadi dia orang tuanya itu orang kaya. Tapi karena dia merasa di rumah itu nggak ada kasih sayangnya, nggak ada perhatian orang tuanya, dia merasa dengan dia berkumpul sama kawan-kawannya itu dia mendapat kasih sayang, makanya diikuti lah kawan-kawannya. Tur kemana-mana, padang maafnya nggak mandi, baunya putih kemana-mana. Tapi karena dia merasa dia dapat kasih sayang yang itu sama teman-temannya, ya udah dia ikut aja sama teman-teman jadi anak pang. Ya kayak anak pang ini juga sedikit banyaknya adalah yang ke arah negatifnya yang menjerumuskan anak. Itulah yang perlu kita cegah. Makanya jangan sampai ada terjadi penelantaran biar anak kita nggak terjerumus ya. Jadi setelah kita mempelajari tentang penelantaran kemarin Bu, sekarang ini kita akan belajar tentang eksploitasi anak. Kira-kira ada yang tahu nggak eksploitasi anak itu? Nggak, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, mungkin belum ada yang paham ya. Ibu-ibu mungkin bahasanya masih terlalu berat kali eksploitasi anak apa itu ya. Oke, kalau masih terlalu berat gini, saya jabarkan ke yang lebih mudah. Kira-kira ibu pernah nggak di rumah itu nyuruh anaknya melakukan sesuatu? Nah, Bu, pernah ya. Coba Ibu Esther kira-kira pernah disuruh apa anaknya Bu? Beres-beres rumah lah Bu, biasanya cuci piring, pel. Kalau beres-beres rumah, cuci piring itu dia masih membantu anaknya, membantu orang tuanya ya melakukan pekerjaan rumah. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ini menyuruh anaknya mencari uang, membantu ibu untuk mencari uang, kira-kira ada nggak? Ibu ada. Suruh apa anaknya? Cari lidi, karena lidi sekarang mahal. Oh, di kampung ini lagi tren cari lidi Bu ya. Lidi itu yang dari sawit itu ya? Iya. Memang saya dengar juga itu lidi lagi mahal sekarang. Apalagi lidi kering katanya 2.700 sekilo ya. Oh, segini aja Bu, udah sekilo dia Bu, kata mama itu ya kan. Jadi gara-gara itu anaknya disuruh. Ya disuruh cari lidi, termasuk Ibu Dini tadi yang menyuruh anaknya. Jadi Bu, kalau kita menyuruh anak itu unsurnya paksaan ya. Unsurnya paksaan itulah yang dimaksud dengan eksploitasi anak. Tapi kalau misalnya kemauan anaknya sendiri, itu bukan eksploitasi anak namanya. Contoh, misalnya ibu jual di rumah jual goreng, ya jual goreng di rumah. Tapi anaknya bilang gini sama mamanya, Mak, mama kan jual goreng, Mak. Bawa lah Mak, goreng mama ke sekolah Mak. Gitu. Ya, bawa lah goreng mama ke sekolah. Nanti Mak aku jualin sama kawanku Mak. Itu nggak termasuk eksploitasi.
karena memang anaknya yang mau. Kecuali kayak tadi Bu Dini itu kan, apalagi misalnya pakai target, kau misalnya namanya anaknya siapa namanya anaknya, si Nurul misalnya nama anaknya ini Nurul. Nurul, kau harus cari apa ya, Lydia, kau harus dapat satu hari ini 20 kilo. Kalau nggak dapat 20 kilo, kau nggak boleh makan. Contohnya, itu baru eksploitasi. Ada pemaksaan di dalamnya, bukan dari unsur kemauan anaknya sendiri. Apalagi anaknya masih di usia sekolah, itu sangat salah ya Bu ya, nggak boleh. Karena sekarang juga undang-undang itu sangat kejam. Tidak boleh kita untuk mengeksploitasi anak. Ya, jadi Bu, untuk biar lebih jelasnya lagi tentang eksploitasi anak, kita lihat salah satu contohnya di video ini ya, kita tonton sama-sama ya. Sama dulu ya. Ja, setelah diambil dari sungai, Ich heiße Jene und bin 13 Jahre alt. Hier im Steinbruch am Fluss arbeite ich jeden Tag. Nur sonntags ist keine Arbeit. Meine Mama arbeitet auch hier, aber mein Vater ist schwer krank. Der ist zu Hause. Insgesamt sind wir 4 Kinder in der Familie. tangannya berdarah. Wir holen die Steine aus dem Fluss. Meine kleine Schwester hilft mir mit der schweren Schubkarre. Wenn wir die Steine gesammelt haben, dann zerkleinern wir sie und dann verkaufen wir sie. Die Arbeit ist hart. Ich werde schnell müde. Es ist sehr heiß. Meine Beine jucken, weil ich die Arbeit reißen. Wenn ich die Steine mit dem Hammer zerschlage, treffe ich manchmal meine Hand und es blutet. Wenn es schlimm ist, gehe ich nach Hause. Ich bin bis zur 4. Klasse zur Schule gegangen. Aber ich musste aufhören, weil mein Vater krank ist und nicht mehr arbeiten kann und wir kein Geld haben. Aber ich würde gerne wieder in die Schule gehen. Ich war fleißig in der Schule. Später möchte ich nämlich gerne Lehrerin werden, weil ich Kinder schlau machen möchte. Mega, ich bin Zita. Ich helfe meinem Vater bei der Arbeit im Steinbruch. Es ist hart, mit Steinen zu arbeiten. Sie sind schwer und spitz. Aber ich helfe meinen Eltern trotzdem gerne. Ich koche morgens und abends, wasche die Teller ab und pflege unser Haus. Und meine Mutter kümmert sich um meine kleinen Geschwister. Ich habe insgesamt 9 Brüder und Schwestern. Zur Schule kann ich nicht mehr gehen, weil meine Familie das Geld für die Prüfungsgebühren und die Schulbücher nicht bezahlen kann. Das sind arme Leute und jeder muss mithelfen. Die Schule will ich gerne wieder gehen. Die Schule mag ich sehr gern. Wir haben hier auf der Initiative sind ganz viele Kinder gesprochen, die extrem hart arbeiten, teilweise den ganzen Tag lang und nicht nur sehr anstrengende und ungesunde, sondern auch gefährliche arbeiten. Diesen Kindern wollen wir dringend helfen. Wir müssen auch den Schulabbrecher eine Chance geben, da sie es verpasst haben, nachzuholen. Dafür gibt es eine Möglichkeit bei Vermeldbildung. Und auch müssen wir zusammen mit Eltern, mit der Regierung und andere Stakeholders, also zum Beispiel auch Unternehmer, arbeiten und eine Aufklärungsarbeit machen. Wir müssen sie davon überzeugen, dass bei harten Arbeit keine Kinder mehr eingesetzt werden. Kita udah tonton sama-sama videonya ya, sedih ya kita lihatnya ya, anak masih kecil-kecil, masih tadi kayak saya rasa itu kayaknya ada yang umur 8 tahun ya, udah ngangkatin batu dari sungai, ada yang mencah-mecahin batu, mungkin itu dia kayak orang itu mungkin kayak mau jual batu-batu untuk bangunan itu kali itu ya, di toko-toko, tokonya masih manual lagi, masih ada yang pakai batu, dijepitnya pakai apa tadi, kayak karet bannya, masih pakai manual semuanya. Nah, itulah salah satu contoh dari eksploitasi anak. Anak itu memang mengerjakan pekerjaan itu karena paksaan dari orang tuanya, keharusan dari orang tuanya. Ya karena kalau dia nggak mencari pekerjaan seperti itu, nggak bantu orang tuanya, mereka nggak bisa makan. Bahkan anaknya sekolah juga enggak katanya. Padahal keinginan anaknya di sekolah masih ada. Jadi itu salah satu bentuk dari eksploitasi. Jadi setelah ibu menonton video ini tadi, yang mau saya tanyakan, apakah pernah nggak ibu lihat hal yang sama seperti dalam video ini? Ya, coba. Saya melihat di rumah saya kan dekat pinggir sungai. Saya melihat ada anak kecil umur 8 tahun, dia angkat pasir pakai angkong itu, yaitu disuruh orang tuanya. Jadi ibu pernah lihat ya, mungkin karena di lingkungannya itu di pinggir sungai ya. Nah, jadi banyak mungkin anak-anak itu yang disuruh orang tuanya melangsir pasir, mungkin itu ya, melangsir pasir untuk ke mobil atau ke apa, masih pakai angkong ya, masih pakai angkong untuk melangsirnya. Ya
Itu memang salah satu bentuk eksploitasi juga Bu, kalau memang itu suruhan orang tuanya, atau contohnya nanti ujung-ujungnya ada setoran anak ke orang tua, kebalik ya, bukan orang tua yang ngasih anak tapi anak yang ngasih orang tua. Itulah salah satu bentuk eksploitasi anak juga. Nah, jadi memang tanpa kita sadari Bu, eksploitasi anak ini banyak di sekitar lingkungan kita. Ya, memang hal kecil tapi kalau namanya sudah mengandung paksaan itu sudah termasuk dalam kategori eksploitasi. Apalagi yang menghasilkan materi. Itu dia. Nanti kita akan belajar lagi untuk ke situ. Nah, jadi dari hasil video ini, dari tadi ada beberapa contoh yang sudah kita sebutkan, kita sharingkan sama-sama, kita bisa lihat di sini eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Ya, eksploitasi itu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun immaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial. Jadi untuk contoh-contoh eksploitasinya kita bisa lihat juga di sini. Ya, contoh eksploitasi. Pemanfaatan tubuh anak. Inilah yang dimaksud dengan anak yang dilacurkan. Pornografi anak. Anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Ngerti nggak maksud contoh nomor 3 ini apa? Anak yang mengalami kecacatan. Maafin ya, banyak sering kita lihat di kota-kota besar yang anaknya penyakit hidrosefalus ya, yang kepalanya besar. Nah itu kan sering digendong di pinggir jalan. Terus ada mangkok-mangkok. Nah itu juga salah satu bentuk eksploitasi anak. Terus yang kedua, pemanfaatan tenaga. Seperti tadi dalam video, memecah batu, mengupas kerang, menggulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Pertama, perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, anak dijual untuk dibayar hutang dan lain-lain. Jadi misalnya anak pun dipaksa kawin, itu belum besar juga termasuk eksploitasi karena tidak persetujuan. Nggak kayak zaman dulu lagi ya, zaman Siti Nurbaya. Sekarang sudah nggak bisa lagi, sudah dibaluri dengan hukum. Ya, jadi sudah disahkan hukumnya. Dan untuk eksploitasi ini tadi sudah kita bahas, ada keuntungannya material ataupun bukan material. Yang material itu memperoleh uang. Contohnya tadi ya, yang dilacurkan, misalnya disuruh jualan tapi terpaksa itu ya. Terus yang kedua itu yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh anak perempuan yang dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Ya banyak lah zaman sekarang ya. Apalagi kayak tadi di sini bayar hutang. Kalau kau nggak bayar hutangmu, aku nikahi anakmu. Tapi kalau anaknya cantik, tapi kalau anak jelek biasanya nggak ada itu. Nah cantiknya itu ya. Terus akibat dari eksploitasi nih, anak putus sekolah, berkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung, menarik diri, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual atau HIV/AIDS, tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak kehilangan percaya diri, anak dapat terluka atau sakit-sakitan atau celaka, anak tidak punya waktu bermain, anak stres atau tertekan, anak berpisah dari keluarga dan lain-lain. Jadi situ sudah ada beberapa contoh juga ya Bu. Nah sekarang saya mau liatin ada beberapa bentuk gambar. Kita bisa lihat ini bentuknya salah eksploitasi nggak ya? Coba ya saya akan lihatkan dulu gambarnya.
Ini gambar pertama. Ini bentuk eksploitasi enggak? Iya. Ya. Masuk. Ini bentuk eksploitasi ya. Ya, ini bentuk salah satu eksploitasi. Anaknya yang menyetor uang sama bapaknya. Ya. Terus yang kedua. Ini? Iya. Ya. Ini tadi anak dia jadi jual koran ya. Mungkin anaknya juga dia jadi nggak sekolah ini gara-gara jual koran. Ada beberapa contoh sudah saya paparkan. Kita sudah melihat dari alat peraga juga. Kita sudah nonton video juga. Saya harapkan ibu-ibu paham ya apa itu pengertian eksploitasi. Biar nanti ketika ibu udah paham apa arti eksploitasi ini, pengertian dan contohnya, untuk melanjutkan ke materi selanjutnya ibu-ibu juga sudah tidak canggung-canggung lagi. Ya, pesan saya adalah apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain tidak dibenarkan. Ya, tidak benar-benar tidak dibenarkan. Nah, jadi ibu-ibu juga harus ingat ya, Ibu Dini juga mulai sekarang anaknya untuk dipaksa cari lidi itu jangan lagi ada pemaksa. Tapi kalau memang anaknya mau sambil main-main cari boleh. Ya Bu ya, itu. Jadi kita harus sama-sama ingat, diingat untuk dipahami dan untuk dipraktekkan juga biar langsung kita koreksi dengan diri kita di keluarga gimana. Seperti tadi kan sudah ada koreksi bahwasanya yang ibu lakukan itu salah. Kalau memang ibu memaksa, ya apalagi contohnya sampai anak 1 harian di kebun itu tidak baik ya Bu ya. Mungkin itu aja untuk pembelajaran kita hari ini tentang pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Selanjutnya teori kita itu akibat eksploitasi terhadap anak, tapi nanti akan dilanjutkan sama rekan saya Elva Syari. Nanti Ibu bisa dengar lagi penjelasan dari dia gimana ya Bu ya. Untuk terakhir kali sebelum kita tutup, saya mau buat dulu yel-yelnya ya, gampang saja. Kita buat seperti ini. Ya, kita buat stop eksploitasi anak. Oke? 1, 2, 3. Stop eksploitasi anak. Oke, terima kasih Ibu buat kehadirannya. Sampai ketemu di bulan depan.